Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempresentasikan materi tentang sosialisme sebelum Marx, yaitu pada mata kuliah Perkembangan Pemikiran Ekonomi yang diampu oleh Ibu Ana M. Makfiroh, MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sima Zainatul, Cindy Arofah, Reni Luzdiani, dan Nihayatul Masruroh. Pengertian sosialisme atau kapitalisme. Sosialisme memiliki banyak arti. Selain sistem ekonomi, sosialisme juga mengartikan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran, atau gerakan. Sosialisme berasal dari kata sosius yang berarti masyarakat. Jadi, secara umum, sosialisme merupakan paham yang terbentuk dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas, yang merata serta membatasi milik perseorangan. Sosialisme mendasarkan diri pada cita-cita sosial, bahwa kekayaan di dunia ini milik bersama dan kepemilikan secara bersama lebih baik daripada pemilikan secara perseorangan. Dan keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapuskan. Sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian lain, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Pengertian sosialisme dan kapitalisme menurut para ahli. Sosialisme. Pertama, Gerald Braunthal. Sosialisme merupakan suatu teori ekonomi dan politik yang memfokuskan pentingnya peranan komersial dan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Kedua, Sultan Syahrir. Sosialisme merupakan suatu gerakan yang digunakan untuk mencari keadilan di dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. 3. Teuku Mairudi. Sosialisme adalah suatu paham yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau individualis. 4. J.S. Mill. Sosialisme ialah kegiatan mendorong orang-orang tak beruntung dan tertindas. 5. Brinton. Sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat untuk mengelola perekonomian, termasuk kewenangan untuk menguasai unit produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menghilangkan kepemilikan oleh swasta. Kapitalisme. 1. Karl Marx. Kapitalisme adalah suatu sistem di mana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh pemilik modal supaya mencapai keuntungan yang maksimal. 2. Adam Smith. Kapitalisme merupakan suatu sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat negara apabila pemerintah tidak mengintervensi kebijakan dan mekanisme pasar. 3. Max Weber. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berlaku pada suatu pasar dan dipacu untuk menghasilkan keuntungan dengan kegiatan tukar-menukar di pasar tersebut. 4. Insinyur Soekarno. Kapitalisme ialah suatu sistem sosial dalam masyarakat yang muncul karena cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. 5. J.M. Romain. Kapitalisme ialah sistem ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengadakan kegiatan produksi dengan tujuan menghasilkan keuntungan.
Sosialisme memiliki ciri khas, yaitu 1. Mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 2. Tidak ada kesenjangan antara kelas kaya dan miskin, ataupun kelas majikan dan buruh karena semuanya sama. 3. Mewujudkan masyarakat yang dapat bekerja secara bersama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. 4. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. 5. Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan nasib buruh dengan luas secara bertahap. 6. Pemikiran politik sosialisme adalah bahwa negara sangat diperlukan dalam membina dan mengkoordinasikan kebersamaan. 7. Pemikiran keagamaan paham sosialisme dipengaruhi kuat oleh pemikiran yang berdasarkan ajaran agama bahwa manusia harus saling tolong-menolong. Begitupun juga dengan kapitalisme. Kapitalisme juga memiliki beberapa ciri-ciri khas. Yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. 2. Pemilikan alat-alat produksi oleh individu. 3. Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. 4. Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. 5. Pemerintahan punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. 6. Motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. 7. Manusia dipandang sebagai homo economicus, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. 8. Paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme. B. Sosialisme utopis. Sosialisme utopis atau sosialisme utopia adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Istilah sosialisme utopis awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis setelahnya. Sosialisme utopis menggambarkan awal kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotesis masa datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri, dengan suatu cara di mana komunitas masyarakat seperti itu bisa diciptakan atau diperjuangkan. Tujuan utopis. 1. Menghilangkan hak privat dan kompetisi. Kaum sosialis sendiri lebih percaya bahwa kemakmuran akan tercapai bila masing-masing individu tidak mengejar keuntungan pribadi, akan tetapi memberikan seluruhnya kepada masyarakat, sehingga diharapkan seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil secara merata. Kaum sosialis mengutuk para kapitalis yang dianggap memeras kaum buruh. Kaum sosialis menganggap pemerintahan yang pro-kapitalis tidak akan pernah memperhatikan kesejahteraan kaum proletar. Sehingga satu-satunya cara untuk mencapai kemakmuran adalah dengan menumbangkan pemerintahan yang kapitalis dan digantikan oleh pemerintahan baru yang pro dengan buruh. Kaum sosialis tidak percaya bahwa distribusi kekayaan menurut sistem kapitalis dapat bersifat adil bagi masyarakat kebanyakan. 2. Memperlakukan setiap orang secara sederajat. Edward Bellamy, seorang ahli ekonomi utopis, menulis buku Looking Backward pada tahun 1887. Dalam negara, cita-citanya terdapat kewajiban bekerja dari 21 sampai 45 tahun. Pekerjaan-pekerjaan yang kurang enak dilakukan dalam waktu pendek dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan. Dari hasil yang dibuat setiap orang akan dibagi sama rata, sedangkan upah tidak tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan, tetapi semata-mata ditetapkan oleh tenaga-tenaga yang dipergunakan, di mana untuk tenaga yang sama diberi upah yang sama. 3. Kehidupan komunal. Francis Bacon berpendapat bahwa masyarakat yang diidam-idamkan adalah saat orang-orangnya memiliki keinsafan yang sempurna dalam hukum-hukum alam, segala kebodohan, kejahilan, dan prasangka sudah ditaklukkan. Tokoh-tokoh sosialisme utopis. Yang pertama, Thomas More. Thomas More memandang bahwa sebab-sebab pokok dari sebuah bencana masyarakat adalah pemilikan pribadi atau perorangan. Kedua,
Giovanni Domenico Campanella. Ide-ide utopis Campanella mengenai masyarakat adil di masa depan hanyalah rekaan, khayalan semata-mata, tidak didasarkan pada pengetahuan tentang hukum perkembangan masyarakat yang real. Ketiga, Claude Henry Saint-Simon. Menurutnya, kemajuan ilmu menentukan perkembangan masyarakat. Keempat, Charles Fourier. Fourier dipengaruhi oleh ajaran kaum materialis Prancis mengenai peranan pendidikan. Kelima, Jean Meslier. Menurut Meslier, penderitaan rakyat disebabkan oleh tidak adanya pendidikan, penipuan yang dilakukan oleh pemerintah dan gereja. Keenam, Robert Owen. Robert Owen menyatakan bahwa manusia adalah produk dari keadaan di sekitarnya. Sosialisme komunitas bersama. Tokoh-tokoh sosialis yang merealisir cita-cita mereka dalam kenyataan terdapat 3 tokoh. Yang pertama yaitu Robert Owen, yang kedua Charles Fourier, yang ketiga Louis Blanche. Robert Owen. Yang pertama, dalam usia kanak-kanak ia pernah bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil. Tetapi berkat keuletannya, Owen kemudian berhasil menjadi seorang pengusaha tekstil yang kaya raya dan mempunyai sebuah pabrik tekstil di New Lanark, Skotlandia. Yang kedua, Owen membangun pabrik sebagai modal untuk perbaikan kesejahteraan para pekerja, yang disebut paralegram. Yang ketiga, ide-ide Owen tentang gerakan sosialis dapat dilihat dari bukunya The New View of Society. Selanjutnya yaitu Charles Fourier. Yang pertama, Charles Fourier adalah pengikut ajaran Saint-Simon. Yang kedua, Fourier mendirikan Phalanges atau Phalanx. Phalanx merupakan suatu unit komunitas terdiri dari sejumlah orang, sekitar 810 orang, 1000 orang, atau 1620 orang, atau dalam sumber-sumber lain berjumlah sekitar 2000 orang yang hidup dalam sebuah apartemen hotel. Yang ketiga yaitu ide Fourier. Ini dapat dilihat dalam karangannya Theory of Four Movement yang terbit tahun 1808. Selanjutnya yaitu Louis Blanche. Ia merupakan seorang penggagas koperasi. Seperti halnya Robert Owen dan Louis Blanche, ia juga seorang penggagas koperasi, tetapi khusus untuk koperasi produksi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Untuk memajukan kesejahteraan para anggota, ia memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk memiliki perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.